Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Mas Ayu Putri Waluyo dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 21. Di sini saya akan presentasi mencari nilai persentil ke-60 dari bentuk data histogram. Di sini sudah terdapat bentuk data histogram. Nah, pertama saya akan mencari posisi persentil KI, yaitu dengan rumus I per 100 dikali N. N ini total frekuensi. Kita akan mencari posisi persentil ke-60 sama dengan 60 per 100 dikali total frekuensinya kita dapat 40 sama dengan 24. Lalu kita akan mencari persentil KI sama dengan tepi bawah nilai yang memuat persentil KI ditambah I per 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil KI dibagi frekuensinya persentil KI dikali panjang kelas. Lalu kita dapatkan hasil tepi bawah nilai yang memuat persentil KI yaitu 55,5 ditambah persentil ke-60 yaitu kita dapatkan hasilnya tadi 24 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil KI yaitu 19. Kita dapatkan 19. Kenapa bisa 19? Kita lihat dari bentuk data histogramnya yaitu terdapat frekuensi 3, 6, 10, 12, 5, 4 yaitu 3 ke 6 9, 6 ke 10 19, 10 ke 12 31, 12 ke 5 36, 5 ke 4 40. Jadi posisi persentil ke-60 nya yaitu 12 antara 19 sampai 31, yaitu tengah-tengahnya terdapat 24. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil KI yaitu 19 dibagi frekuensinya persentil KI yaitu 12 dikali panjang kelas. Kita dapatkan panjang kelasnya dari tepi atas dikurangi tepi bawah yaitu 60,5 dikurangi 55,5. Kita dapatkan hasilnya 5. Jadi 55,5 ditambah 5 per 12 dikali 5 yaitu kita jumlahkan menjadi 55,5 ditambah 2,083. Kita jumlahkan menjadi 57,583. Jadi nilai persentil ke-60 dari bentuk data histogram tersebut adalah 57,583. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Dan seterusnya adalah saya. Perkenalkan, nama saya Miracle Diana Widianto, kelas 12 IPA 5, absen 22. Jadi tujuan saya membuat video ini ialah memberi contoh penyelesaian terhadap nilai kuartil atas dalam bentuk data histogram. Lanjut ke soal dan pembahasan. Kuartil adalah ukuran dalam statistika membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 macam kuartil, yaitu kuartil bawah sama dengan Q1, kuartil tengah sama dengan Q2, disebut juga dengan median, dan kuartil atas sama dengan Q3. Untuk menentukan sebuah kelas kuartil ada di mana, yaitu kelas QI ada di suku ke sama dengan I per 4 kali jumlah frekuensi sama dengan I per 4 kali sigma F. Rumus dari kuartil ialah QI sama dengan TP ditambah I per 4 kali sigma F dikurangi FKS per FI kali P. Langkah pertama mencari nilai sigma F dengan cara menambahkan frekuensi pada tiap-tiap kelas dan didapatkan jumlah sebanyak 40. Lanjut. Kelas atas berarti yang kita cari adalah kuartil ketiga. QI sama dengan I per 4 dikali sigma F. Q3 sama dengan 3 per 4 kali 40. Q3 sama dengan 30. 30 ada di FK 36 karena 30 lebih besar daripada 36. Jadi kelas kuartil ketiga adalah 69,5 sampai dengan 74,5 sehingga diperoleh TB sama dengan 69,5 tidak perlu dikurangi 0,5 lagi karena ini dalam bentuk histogram. FKS sama dengan 28, FK sebelum 36, F sama dengan 8,
P sama dengan tepi bawah kelas 2 dikurangi tepi bawah kelas 1 sama dengan 54,5 dikurangi 49,5 sama dengan 5. Jadi nilai kuartil Jadi nilai kuartil atas dari histogram tersebut adalah QI sama dengan TB plus I per 4 kali sigma F dikurangi FKS per FI dikali P. Q3 sama dengan 69,5 plus 30 dikurangi 28 per 8 dikali 5. Q3 sama dengan 69,5 plus 2 per 8 dikali 5. Q3 sama dengan 69,5 plus 10 per 8. Q3 sama dengan 69,5 plus 1,25. Dan hasilnya ialah Q3 sama dengan 70,75. Sekian dari pembahasan soal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariana Nurfaizandi dari 12 IPA 5 absen 23. Saya akan menjelaskan tentang soal materi nilai hamparan pada tabel data frekuensi berkelompok. Berikut ini adalah referensi soal yang saya dapatkan dari LKS Matematika Wajib halaman 84 nomor 25. Berikut adalah soalnya. Dicari nilai hamparannya. Rumus untuk mencari nilai hamparan yakni kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Berarti pertama-tama kita harus mencari kuartil 1 terlebih dahulu. Dengan rumus 1/4 kali N. N adalah jumlah total data. Jadi dapat diperoleh 1/4 dikali 40, yakni 10. Berarti letak kuartil 1 berada pada data ke-10, yang dimana terletak pada interval 134 sampai 137. Lalu kita mencari tepi bawah kuartil 1 dengan cara batas bawah kelas kuartil dikurangi 0,5, yakni 134 dikurangi 0,5 yaitu 133,5. Lalu kita mencari frekuensi kumulatif kuartil 1, yakni frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yakni 8. Lalu kita mencari frekuensi kuartil 1, yakni 4, dan panjang kelas, yakni 4. Rumus mencari kuartil 1 adalah tepi bawah kuartil 1 ditambah 1/4 N min frekuensi kumulatif kuartil 1 per frekuensi kuartil 1 dikali P. Seperti cara di atas. Nah, lalu hasilnya seperti pada gambar, kuartil 1 yakni 135,5 cm. Lalu kita mencari kuartil 3. Sama seperti cara untuk mencari kuartil 1. Pertama-tama kita harus mencari letak data kuartil 3 dengan cara 3/4 dikali N atau jumlah total data. 3/4 dikali 40 yakni 30. Berarti letak kuartil 3 berada pada data ke-30, yakni pada interval 146 sampai 149. Lalu kita mencari tepi bawah kuartil 3 dengan cara batas bawah kelas kuartil dikurangi 0,5, yakni 146 dikurangi 0,5 yaitu 145,5. Lalu kita mencari frekuensi kumulatif kuartil 3 yakni 28, dan frekuensi kuartil 3 sama dengan 8.
dan panjangnya sama semua, yakni 4. Lalu kita masukkan rumus ke dalam rumus. Rumusnya sama, mencari kuartil 1 dan kuartil 3 seperti pada gambar. Batas tepi bawah kuartil 3 ditambah 3/4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif kuartil 3 per frekuensi kuartil 3 dikali P. Dan dapat diperoleh hasilnya yakni 146,5 cm. Lalu kita tinggal mengurangi nilai kuartil 3 dengan nilai kuartil 1, yakni 146,5 dikurangi 135,5 sama dengan 11 cm. Jadi nilai hamparan pada tabel data frekuensi berkelompok tersebut adalah 11 cm. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling terakhir adalah saya. Nama saya Muhammad Irfan Andrianto dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 24. Tujuan dari video saya adalah menjelaskan cara mencari penyelesaian nilai ragam data dalam bentuk poligon. Berikut soal saya. Setelah soal di bawahnya setelah soal ada pembahasan. Yang pertama, tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikalikan frekuensi. Frekuensi yang pertama bernilai 3. Frekuensi yang pertama bernilai 3. Frekuensi kedua bernilai 2. Frekuensi ketiga bernilai 7. Frekuensi keempat bernilai 3. Frekuensi kelima bernilai 4. Dan frekuensi keenam bernilai 1. Titik tengah yang pertama bernilai 65. Titik tengah yang kedua bernilai 70. Titik tengah yang ketiga bernilai 75. Titik tengah yang keempat bernilai 80. Titik tengah yang kelima bernilai 85. Titik tengah yang keenam bernilai 90. Setelah itu frekuensi 1 dikalikan dengan titik tengah 1 yang bernilai 195. Frekuensi yang kedua dikalikan titik tengah yang kedua sama dengan yang bernilai 140. Frekuensi yang ketiga dikalikan titik tengah yang ketiga bernilai 525. Titik tengah yang frekuensi keempat dikalikan titik tengah yang keempat bernilai 240. Frekuensi kelima dikalikan titik tengah yang kelima bernilai 340. Frekuensi yang keenam dikalikan titik tengah keenam bernilai 90. Total frekuensi ada 20. Bernilai 20. Total frekuensi frekuensi I dikalikan titik tengah I berjumlah 1530. Yang kedua hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. Rata-rata sama dengan sigma Fi dikalikan Xi per sigma Fi sama dengan 195 ditambah 140 ditambah 525 ditambah 240 ditambah 340
ditambah 90 per 20. Yang hasilnya 1530 per 20 sama dengan 76,5. Yang ketiga, hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Frekuensi yang pertama bernilai 3, frekuensi kedua bernilai 2, frekuensi 3 bernilai 7, frekuensi 4 bernilai 3, frekuensi 5 bernilai 4, frekuensi yang keenam bernilai 1. Titik tengah yang pertama bernilai 65, titik tengah yang kedua bernilai 70, titik tengah yang ketiga bernilai 75, titik tengah yang keempat bernilai 80, titik tengah yang kelima bernilai 85, titik tengah yang keenam bernilai 90. Frekuensi pertama dikalikan titik tengah 1 sama dengan 195. Frekuensi kedua dikalikan titik tengah yang kedua bernilai 140. Frekuensi ketiga dikalikan titik tengah yang ketiga bernilai 525. Frekuensi keempat dikalikan titik tengah yang keempat bernilai 240. Frekuensi yang kelima dikalikan titik tengah yang kelima bernilai 340. Frekuensi yang keenam dikalikan dengan titik tengah yang keenam bernilai 90. Titik tengah yang ke-1 dikurangi rata-rata bernilai minus 11,5. Titik tengah yang kedua dikurangi rata-rata bernilai minus 6,5. Titik tengah yang ketiga bernilai minus dikurangi titik tengah yang ketiga dikurangi rata-rata bernilai minus 1,5. Titik tengah yang keempat dikurangi rata-rata bernilai 3,5. Titik tengah yang kelima dikurangi rata-rata sama dengan 8,5. Titik tengah yang keenam dikurangi rata-rata bernilai 13,5. Selanjutnya, titik tengah yang pertama dikurangi rata-rata pangkat 2 bernilai 132,25. Titik tengah yang kedua dikurangi rata-rata. Titik tengah yang pertama dikurangi rata-rata pangkat 2 bernilai 132,25. Titik tengah yang kedua dikurangi rata-rata pangkat 2 bernilai 42,25. Titik tengah yang ketiga dikurangi rata-rata pangkat 2 bernilai 2,25. Titik tengah yang keempat dikurangi rata-rata pangkat 2 bernilai 12,25. Titik tengah yang kelima dikurangi rata-rata pangkat 2 bernilai 72,25. Titik tengah yang ke-6 dikurangi rata-rata pangkat 2 sama dengan 182,25. Dan yang terakhir, frekuensi 1 dikali titik tengah 1 dikurangi rata-rata pangkat 2 yang bernilai 396 kali 75. Frekuensi yang kedua kali titik tengah yang kedua dikurangi rata-rata pangkat 2 sama dengan 144,5. Frekuensi yang ketiga dikalikan titik tengah yang ketiga dikurangi rata-rata pangkat 2 sama dengan 15,75. Frekuensi yang keempat dikalikan titik tengah yang keempat dikurangi rata-rata
pangkat 2 sama dengan 36,75. Frekuensi yang kelima dikurangi titik 5 yang kelima, titik tengah yang kelima, dikurangi dikurangi rata-rata pangkat 2 yang bernilai sama dengan 289. Frekuensi yang keenam dikalikan titik tengah yang keenam dikurangi rata-rata sama dengan 182,25. Total frekuensi ada 20. Total frekuensi kali titik tengah ada berjumlah 1530. Frekuensi kali titik tengah dikurangi rata-rata pangkat 2 berjumlah 1065. Yang terakhir menggunakan yang terakhir adalah jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data, disebut ragam. S kuadrat sama dengan sigma FI kali XI dikurangi rata-rata kuadrat per N sama dengan 1065 per 20 yang hasilnya 53,25. Terima kasih, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.